Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Arasid, mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Praktik dan Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan dan Peluang. Nah, yang pertama, praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, riba atau bunga, zalim atau ketidakadilan, dan objek yang haram. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dan masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Sistem perbankan nasional kemudian memperkenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tanpa bunga. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan, yaitu banyak masyarakat masih kurang familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk keuangan syariah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Nah, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, yaitu keterbatasan tenaga ahli yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah serta keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi. Yang ketiga, regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Nah, yaitu ketidakpastian dalam regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri dan menimbulkan risiko bagi investor. Yang keempat, persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan konvensional sudah sangat mapan dan memiliki pangsa pasar yang besar. Yang kelima, market share yang masih rendah, yaitu pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih kecil. Pada Agustus tahun 2024, pangsa pasar perbankan syariah berada di level 7,33%. Nah, yang keenam, inovasi dan digitalisasi, yaitu industri perbankan syariah harus mampu mengambil langkah adaptif untuk memenuhi ekspektasi nasabah akan layanan produk yang cepat, mudah, murah, dan aman. Yang ketujuh, kewajiban spin-off atau unit usaha syariah UUS yang akan melakukan spin-off perlu menyiapkan strategi dan aksi koperasi untuk kepentingan tersebut. Yang ke-8, keberpihakan pada UMKM. Porsi pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih perlu ditingkatkan. Nah, lanjut di bagian peluang perbankan syariah di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang. Nah, yang pertama, populasi muslim terbesar, yaitu Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan industri keuangan syariah. Yang ketiga, sinergi dengan industri halal. Potensi untuk bersinergi dengan ekosistem industri produk halal harus ditingkatkan melalui menciptakan produk dan layanan yang dibutuhkan. Yang keempat, pengembangan dana sosial syariah. Perbankan syariah dapat mengoptimalkan pengelolaan dana keuangan syariah merupakan zakat, wakaf,
infak, sedekah, termasuk dalam mendorong pengumpulan cash wakaf, liquid sukuk atau CWLS. Nah, yang kelima, pertumbuhan aset yang signifikan. Sektor perbankan syariah telah melalui tahun 2024 dengan baik, dengan prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dolar atau naik di 8,82% secara tahunan. Nah, keenam, transformasi digital. Nah, digitalisasi layanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Yang ketujuh, pertumbuhan positif. OJK optimistis pertumbuhan perbankan syariah masih akan positif bagi dari sisi peningkatan aset dan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan sepanjang tahun 2025. Nah, dengan memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Nah, praktik perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan sekaligus peluang yang perlu diperhatikan. Untuk pengembangan lebih lanjut, tantangan meliputi pangsa pasar yang masih kecil, inovasi digitalisasi, kewajiban spin-off unit usaha syariah, dan keberpihakan pada usaha mikro. Sementara itu, peluangnya adalah potensi besar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tantangan dan peluang perbankan syariah di Indonesia. Tantangan perbankan syariah di Indonesia yang pertama, pangsa pasar yang relatif kecil. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, pangsa pasar perbankan syariah masih rendah. Data menunjukkan bahwa perbankan syariah hanya menggenggam sebagian kecil dari keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Pada tahun 2023, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 10,94% dari total industri perbankan nasional. Yang kedua, inovasi dan digitalisasi. Industri perbankan syariah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi dan digitalisasi dalam modal bisnis keuangan. Tuntunan nasabah terhadap layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, kewajiban spin-off. Unit usaha syariah atau UUS, adanya kewajiban spin-off bagi unit usaha syariah atau UUS memerlukan strategi dan aksi kooperasi yang matang. UUS yang sudah siap harus didorong dan dibantu dalam proses spin-off, sementara induk UUS yang ingin melakukan konversi penuh menjadi bank syariah juga perlu didukung. Yang keempat, literasi keuangan yang rendah. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam pengembangan perbankan syariah. Survei OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa inklusi perbankan syariah masih di angka yang jauh tertinggi dibandingkan dengan inklusi dan literasi perbankan secara umum. Nah, lanjut di peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, potensi pasar yang besar, yaitu Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk mengembangkan perbankan syariah. Hal ini menjadi modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Yang kedua, dukungan regulasi. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK terus memberikan dukungan regulasi untuk memperkuat kerangka hukum industri keuangan syariah. Undang-undang dan peraturan terkait perbankan syariah terus disempurnakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dengan prinsip bagi hasil dan investasi pada sektor-sektor halal, perbankan syariah dapat mendukung mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM, serta sektor real yang berkelanjutan. Yang keempat, transformasi digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking, fintech syariah, dan Islamic open banking membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi layanan, dan menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Nah, dan selanjutnya di strategi pengembangan perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang yang ada, perbankan syariah di Indonesia perlu mengadopsi beberapa strategi kunci. Yang pertama, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yaitu intensifikasi edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan syariah kepada masyarakat luas. Nah, lanjut di kedua, pengembangan produk dan layanan inovatif, yaitu menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dan memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, penguatan modal dan daya saing, meningkatkan modal dan efisiensi operasional agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Yang keempat, kolaborasi dan sinergi, yaitu pembangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah dan kondusif. Dengan strategi yang tepat, perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, demikianlah pembahasan materi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my